Halo, balik lagi dengan gua Om Adi Gendut. Oh, macet loh. Ya teman-teman, sambil nyetir aja ya, pakai ini ya. Jadi teman-teman, ada alasan-alasan yang menurut gua tidak layak ditunggu ketika proses kredit ya. Alasan-alasan dari analis, dari AO, dari menterinya, yang menurut gua tidak perlu ditungguin berapa lama dan udah pasti lama dan tidak menentu. Dan teman-teman juga nggak jelas kapan ya. Beberapa alasan yang tidak layak ditungguin sih emang. Jadi gimana Om, ya udah pindah aja bank lainnya nggak, atau kemana cabang lain atau unit lain, terserah, pokoknya jangan unit itu aja. Nih ya, gue sebutin ini berdasarkan pengalaman gue ya nggak. Ini yang pertama nih, alasan yang pertama adalah lagi disorot ya kan. Yang pertama lagi disorot, lagi dipantau, debitur bermasalahnya banyak. Kalau ditanya kapan sih Om selesainya, ya nggak tahu ya, namanya juga debitur bermasalahnya banyak, ya mungkin sampai debitur bermasalahnya bayar atau sampai jaminannya dilelang sehingga kondisi kreditnya membaik kembali, seperti apa nggak jelas ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ngajuin kredit terus dia bilang sorry Pak, unit kita lagi dipantau, cabang kita lagi dipantau, lagi banyak bermasalah, jadi belum bisa nyalurin kredit, jangan pernah nanya kapan selesainya, kapan bisa lagi, nggak bakal ada jawaban ya. Nanti juga bingung kapan ya selesainya. Jadi mereka juga pengennya cepat selesai kan. Nah, jadi jangan teman-teman tungguin nih model-model kayak gini nih ya, lagi dipantau, lagi banyak bermasalah, jangan tungguin karena nggak jelas kapan selesainya. Lebih baik teman-teman ngajukan ke bank lain aja deh. Itu yang pertama. Oke. Nah, yang kedua nih, misalkan apa sih kalau yang kedua? Gue lupa ya. Kreditnya lagi dipantau, kedua sistem drop. Nah, ini banyak banget nih. Om, sistemnya lagi drop. Apa coba sistem drop ya nggak? Bayangin ya teman-teman, itu tuh menurut gue ya, itu alasan yang menurut gue gimana ya, kayak itu kan internal bank, internal lembaga pembiayaan, ngapain sih disebut-sebut menurut gue ya. Kalau debitur tuh bagus, kalau gue dulu pernah sih sistem drop waktu masih dikerja di bank lah ya, pernah sistemnya drop. Tapi namanya bank atau lembaga pembiayaan yang bener, pasti mereka buru-buru perbaikin tuh. Karena apa? Kalau kredit nggak jalan, pendapatan mereka juga nggak jalan ya kan. Mana mungkin lah pendapatan mereka itu nggak dibiarkan nggak berjalan beberapa lama ya kan, sistem drop gitu ya. Jadi teman-teman, jangan, itu tuh menurut gua, kalau itu internal bank, nggak usah terlalu diomongin harusnya ya. Kalau gua ya, kalau menurut gua aib sih sistem drop tuh bagi suatu bank ya. Jadi gua biasanya nggak bakal nyebut nih. Biasanya proses tetap berjalan tuh, survei, collecting data. Tapi kalau teman-teman awal-awal udah bilang sistem drop, udahlah teman-teman, mendingan gak usah digubris lah. Itu kapan selesainya? Itu makanya penolakan secara halus tuh. Karena menurut gua sistem drop apa gitu, apa yang drop gitu kan, maksud gua nggak ngerti ya. Karena sepengetahuan gua 12 tahun di kredit dulu ya, kalau sistem proses kredit itu rusak, itu tim IT udah ribut tuh pasti ngebenerin tuh, karena mereka tahu pendapatan terbesar ya pendapatan bunga ya kali sistem drop ya kan. Maksud gua kalau ada kayak gitu-gitu tuh mending teman-teman nggak usah nungguin lah berapa lama. Kecuali gini, Pak memang kita sistem drop paling 3 hari nih, menteri ada nyebut itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau sistem drop nih belum tahu nih kita kapan selesainya, itu udah pasti nolak teman-teman lah ya. Kesel banget gue, sistem drop apaan nih, nggak IT-nya kemana ya kan. Bayangin aja, masa IT-nya nggak kerja kan, kayak gitu-gitu ya. Terus ini yang terakhir nih, yang nggak ada apa ujungnya. Kalau teman-teman dapat alasan kuotanya habis, udahlah ya, waduh kuota tahun ini habis, gue nggak bilang kredit apa ya, pokoknya kuotanya habis, kita nggak bisa proses lagi tahun ini. Udah, kapan bisa lagi? Udah nggak usah ditanya, itu cepet-cepet pergi dari bank tersebut ya kan. Contohnya kalau kur, ya tunggu Permenko 2024 misalkan, itu pun kalau ada kurnya kan gitu kan. Itu udah pasti apa ya, udah pasti nggak usah diharapin ya kan, kredit-kredit yang kuotanya habis tuh. Jadi ya teman-teman, ada beberapa alasan-alasan yang teman-teman nggak harus tungguin lah ya untuk penundaan proses kredit. Seperti gue sebut tadi, sistem drop, lagi dipantau, kuota habis, itu dah ya. Teman-teman nggak usah nungguin berapa lama, aduh masih lama, nggak menentu, bikin kesel sendiri, akhirnya ribut sendiri kan, terus kecewa sama banknya, wah nggak ada kepastian gini-gini.
Kan udah dibilang alasan-alasan tersebut emang nggak layak ditunggu ya teman-teman. Cepat-cepat pergi dari bank tersebut, ambil berkas, ajukan ke bank lain, selesai ya. Itu ya teman-teman ya, sambil nemenin macet ya. Itu apa? Itu alasan-alasan yang nggak layak ditungguin yang berdasarkan pengalaman gua. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.